Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dina Sulampita. Hari ini saya akan mulai lagi ya untuk menceritakan bagaimana cara membuat kerudung sulampita atau apapun yang bisa disulam, gak harus kerudung aja ya, bisa tas ataupun dompet dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menceritakan dulu tentang alat dan bahannya ya. Yang pertama adalah bidangan. Bidangan ini ada beberapa macam diameternya, tapi saya pakai yang ini sekitar 20 cm. Terus yang kedua adalah tentu saja kerudung ya, kain. Karena yang pertama ini saya akan membuat menceritakan bagaimana cara membuat kerudung sulampita. Jadi kerudung, bahan yang saya gunakan ini adalah kayak kerudung rawis seperti ini, kerudung seperti ini nih. Ini bahannya katun dan enak banget untuk disulamnya. Buat teman-teman pemula pasti gampang kalau memakai kerudung dengan bahan ini. Lalu yang berikutnya adalah yang bahan-bahan yang kita perlukan adalah pita, berbagai macam ukuran pita. Ada yang 5 cm seperti ini, ada yang 3 cm, ada yang 2 cm, 2,5 cm. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan, kita harus punya beragam ukuran pita seperti ini ya. Terus ada juga kalau untuk bunga-bunga kecil kita pakai ukuran yang kecil ya. Ini 3/8 inci. Terus ada lagi yang lebih kecil 1/4 inci. Ini nih lebih kecil. Terus juga yang paling penting, ini ada satu lagi ukuran yang paling kecil ya, ini 1/8 inci. Ini paling kecil nih ya. Pita juga macam-macam, jadi warna-warnanya ini macam-macam. Jadi teman-teman tuh kalau bisa koleksi semua warna-warna, jadi kita kalau mau bikin apa pitanya gampang. Terus pita juga ada yang ini kan pita satin, yang tadi kan pita satin. Ini juga ada yang pita dari bahan organza ini. Jadi organdi apa organza gitu ya. Jadi dia lebih bening. Nah, lebih bening seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan ini pita satin. Ini pita satin. Kalau yang ini pita organza. Ini juga pita organza, kalau dibikin sulam pita ini bagus banget hasilnya. Nanti saya kasih contoh nyulam yang pakai pita organza seperti ini ya. Terus selain pita yang tadi, terus ada juga yang kayak gini. Jadi kayak ada meling-melingnya gini loh, ada emasnya. Ini juga kalau misalkan dibikin sulam pita juga nanti hasilnya bagus banget loh. Oke. Udah tadi yang tentang pita ya. Sekarang jarum. Nah, kalau untuk menyulam pita ini kita harus punya jarum sulam. Jadi bukan pakai jarum biasa, bukan pakai jarum jahit biasa. Ini saya buka ya, ini masih baru nih. Nah, oke loh, nih jarum sulam. Jadi si lubangnya ini besar kalau jarum sulam itu. Nah, oke. Saya nanti teman-teman kalau butuh jarum sulam ini ada kok di toko-toko ini, toko-toko craft atau misalkan toko-toko alat jahit. Kalau misalkan nggak nemu, bisa hubungin Facebook Dina Sulampita. Beli ini, order jarum sulam gitu ya. Oke. Terus kita juga butuh ini loh. Kita juga butuh benang sulam. Nah, benang-benang sulam seperti ini. Kalau bisa warnanya banyak. Jadi kalau misalkan mau butuh warna apa, teman-teman koleksinya yang banyak ya. Seperti ini juga. Oke. Udah semuanya. Gunting udah pasti, soalnya kan buat gunting-gunting ya. Oke, semua jadi bahan-bahannya seperti itu ya. Pita berbagai ukuran dan beragam warna. Bidangan cukup satu aja sih, kalau bidangan nggak apa-apa. Bidangan, jarum, dan
kainnya juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin kerudung ya pakai kain kerudung, kalau misalkan mau bikin tas atau misalkan bikin taplak meja ya pakai kain yang lain lagi. Oke. Oh iya, saya juga punya ini loh. Saya juga punya yang udah satu paket. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung mau beli di mana, mau beli kemana susah, ini saya juga jualan paketannya. Jadi ini paket alat dan bahan menyulam di kerudungnya. Satu paketnya udah komplit, udah ada kainnya, terus nanti kainnya udah saya pola, kainnya udah saya gambar pola seperti ini. Terus ini juga di sini udah ada bidangannya. Saya buka aja ya. Jadi satu paket ini udah komplit banget, teman-teman bisa langsung nyulam. Terus nanti tutorialnya saya bikin tutorialnya di channel YouTube ini. Ini satu paketnya harganya 75.000, murah kan? Nah di sini udah ada kainnya, terus nanti kainnya saya gambar pola yang tadi seperti ini. Jadi teman-teman udah nggak bingung. Terus di sini juga di paketannya ini ada bidangannya. Terus ini saya kasih jarum. Nih jarum. Nih jarumnya ada 2. Terus ini tuh buat ini tuh buat pola. Jarumnya ada 2. Pitanya saya kasih 3 roll pitanya. Ini yang tadi 3/8 inci itu yang untuk bunga. Terus yang ini 1/4 inci yang untuk daun. Jadi teman-teman dapat 3 roll pita. Ini dapat benang sulam nih nanti untuk ini untuk batang pakai benang sulam ini. Dan mutsin. Nah, mutsin ini nanti fungsinya buat bikin ini putik-putik yang di bunganya. Nanti pokoknya ada deh. Caranya nanti saya kasih tahu deh ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung beli alat dan bahannya, nanti bisa komen di bawah. Nanti saya kasih link YouTube saya. YouTube saya ini Dina Sulampita. Ini kalau Dina Sulampita, nomor WA saya 081329479994. Nanti saya tulis di kolom komentarnya ya. Oke, ini contoh-contoh hasil kerudung yang udah jadi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa bikin kerudung sulampita yang seperti ini. Ini kalau ini mawar-mawar kayak gini pakainya pakainya pita-pita yang gede-gede kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, terus ini yang tadi saya bilang pakai pita organdi itu. Mana tadi pita organdi? Oh, ini. Nih, ini yang pakai pita organdi ini nih, bisa bikin seperti ini. Bagus kan? Terus oh ya, kalau ini pakai pita-pita yang kecil-kecil, pakai yang tadi ukuran mana? Nih. Pakai yang 3/8 inci nih. Oke. Terus mana lagi ya? Oh, ini juga. Ini sih udah saya packing soalnya buat jualan, nggak saya buka ya. Nanti harus dilipat lagi nih contoh-contohnya. Bagus kan? Nah. Nih. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Contoh-contoh ini yang kerudung yang udah saya packing. Oke, kalau yang ini sih saya pakai sendiri, jadi udah beberapa kali pakai ini masih kuat loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bilang kalau misalkan pakai kerudung sulampita kalau dicuci rusak nggak ya? Ini enggak loh, ini udah lama banget. Kadang saya juga kalau misalkan untuk tes market suka saya masukin ke mesin cuci juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa, jangan dimasukin ke mesin cuci tangan aja. Lagian juga kan kalau kerudung kotornya cuma keringat doang ya. Teman-teman pasti penasaran ya bagaimana bagian belakang kerudung sulampita ya. Nah, bagian kerudungnya nih, kalau yang pakai pita-pita besar ini bagian kerudungnya seperti ini ya, tetap rapi kan. Terus ini yang pakai pita kecil-kecil tadi nih. Nah, ini kan bagian depannya seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya tuh kayak gini. Jadi bagian belakangnya tuh tetap rapi, enggak nih, nggak ada pita-pita yang berserakan. Ini bagian depannya tadi. Nah, ini bagian belakangnya.
Nanti pokoknya saya ajarin deh gimana caranya bikin kerudung sulam pita ini. Asal teman-teman jangan lupa subscribe, like, tonton, terus bunyikan tombol lonceng krining 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 krining. Jadi kalau misalkan setiap saya upload video lagi, teman-teman bisa tonton. Terus apa lagi ya? Oh ya udah, ini buat pengenalan alat dan bahannya dulu tadi ya, udah cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton. Oh ya, ini maskernya saya juga loh, bikinan saya sendiri juga. Ini masker kain sulam kita kan, jadi kalau misalkan kita bisa nyulam tuh banyak banget lah benefitnya. Terus bisa untuk wirausaha juga, misalkan buat ibu-ibu rumah tangga yang seperti saya, yang misalkan habis masak, habis apain kan bengong mau ngapain, ayo udah aja, kalau misalkan kita punya keahlian sulam pita, kita bisa bikin kerudung yang kayak tadi, bisa bikin masker, terus bisa bikin tas, bisa bikin taplak meja, pokoknya banyak banget deh kalau yang bisa kita bikin kalau misalkan kita bisa bikin sulam pita ini. Terus teman-teman bisa posting di Facebook, bisa pokoknya di medsos yang teman-teman punya lah, mau Facebook, mau Instagram, atau mau di Shopee, bisa diposting kan, lumayan ya, bisa untuk penghasilan kita. Oke, sekian dulu video dari saya tentang alat dan bahan sulam pita. Besok kita akan lanjutkan cara membuatnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.